Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 1 izin mempresentasikan dari tugas interkoneksi sistem. Saya sendiri Krista Desari Saputra dan NFP 20422319 dan rekan saya. Oke, perkenalkan nama saya Adam Faisal Malandi dengan NLP 2042231049. Kemudian teman saya berikutnya. Oke, perkenalkan nama saya Ahmad Rafael Azani, NRP 2042231001. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Fazila dengan T243005. Oke, perkenalkan nama saya Dava Noval dengan RP 2642231181. Dan saya Muhammad Ali Maki dengan RP 204-223-1023. Oke, di sini yang pertama pengertian topologi network. Topologi network sendiri adalah cara di mana perangkat dalam jaringan saling berhubung, baik secara fisik maupun logis. Dalam dunia komunikasi data, standar IEEE 802 series berperan penting dalam mengatur berbagai jenis topologi jaringan dan bagaimana data dikirim antar perangkat. Salah satu standar yang paling umum digunakan sendiri ialah IEEE 802.3 yang mendukung topologi start dan bus serta menggunakan metode CSMA atau TD untuk menghindari tabrakan data. Implementasi modern umumnya menggunakan topologi start, di mana semua perangkat terhubung ke satu switch atau hub. Sementara itu, IEEE 802.11 yang mengatur jaringan kabel atau WiFi mendukung topologi start dan mesh serta menggunakan metode CSMA atau CA. Dalam topologi mesh, perangkat dapat saling berkomunikasi langsung tanpa harus melalui access point, meningkatkan fleksibilitas dan jangkauan. Di sisi lain juga IEEE 802.5 mengatur jaringan token ring yang menggunakan topologi ring. Meskipun saat ini sudah jarang digunakan, namun topologi ini seperti point to multi-point didukung oleh IEEE 802.16 atau WiMAX yang cocok digunakan untuk jaringan broadband di kabel di daerah sulit yang sulit dijangkau. Selain itu, standar IEEE 802.15 yang mengatur jaringan personal seperti Bluetooth dan Zigbee juga mendukung topologi start dan mesh dengan fokus pada komunikasi jarak dekat dan konsumsi daya rendah. Untuk aspek keamanan dan manajemen topologi, IEEE juga menyediakan standar tambahan seperti IEEE 802.1Q untuk FLAN, IEEE 802IX untuk autentikasi jaringan, IEEE 802.1AB untuk penemuan topologi otomatis, serta IEEE 802E yang memberikan panduan praktik terbaik privasi. Secara keseluruhan, standar IEEE 802 hanya menentukan bagaimana perangkat jaringan dihubungkan, tapi juga mengatur cara komunikasi serta pengamanan dan pengelolaan jaringan secara efisien dan andal. Maka dari itu, menjadikan IEEE 802 series sebagai acuan penting dalam desain maupun pengembangan jaringan komputer modern. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke jenis-jenis topologi network. Mungkin bisa di next. Nah, pada penjelasan kali ini kita akan berfokus pada yang pertama ada topologi bus, di mana topologi bus ini merupakan salah satu jenis topologi di mana semua perangkat terhubung ke satu kabel utama yang disebut backbone. Nah, kabel ini memiliki terminator di setiap ujungnya. Kabel jaringan bertanggung jawab untuk komunikasi antara perangkat dan ketika data mencapai ujung kabel, data tersebut dihapus oleh terminator dari info data. Mungkin bisa di next. Selanjutnya adalah topologi star, di mana topologi ini memungkinkan semua perangkat dalam jaringan terhubung ke satu perangkat pusat seperti hub atau switch. Yang cara kerjanya yaitu data dari satu perangkat dikirim ke perangkat lain, ke perangkat pusat, lalu diteruskan ke perangkat tujuan. Perangkat pusat bertindak sebagai pengatur lalu lintas data. Selanjutnya ada yang ketiga yakni topologi point to point, mana di sini hanya antara device 1 dengan device 2 yang memungkinkan dengan bentuk paling sederhana dari koneksi jaringan di mana hanya terdapat dua perangkat yang terhubung. Mungkin bisa di next. Dan yang keempat adalah topologi mesh di mana jika di sini antar device itu saling terhubung secara langsung.
tersedia dalam bentuk full mesh, semua perangkat saling terhubung, dan partial mesh yang hanya sebagian terhubung langsung. Misalnya lihat pada gambar antara device satu dengan device yang lainnya sangat dapat terhubung secara langsung atau bisa disebut full mesh. Mungkin bisa di next. Dan yang kelima ada topologi ring, di mana topologi ini dengan topologi ini dicirikan dengan perangkat yang disusun melingkar dan terhubung satu sama lain sehingga membentuk lingkaran tertutup. Cara kerjanya yaitu data bergerak secara satu arah atau dua arah pada dual ring. Data harus melewati setiap perangkat hingga sempat ke tujuan. Jadi di sini untuk antar device itu terhubung namun dalam lingkaran. Jadi misalkan di device satu tidak terhubung langsung dengan device 4 ataupun yang lainnya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Berikutnya melanjutkan presentasi dari kawan kami. Jadi mengenai topologi berikutnya, topologi tree. Kita bisa melihat bahwa di sini ada skematik topologi tree. Jadi topologi tree ini merupakan gabungan antara topologi bus dan star. Jadi adanya pusat data, switch atau hub ini masuk ke backbone utama, jaringan utama, di mana nanti itu sistemnya adalah bertingkat. Jadi cara kerjanya adalah menghubungkan sebuah perangkat ke dalam struktur hierarki, di mana kita bisa menyebut eh, cara kerja itu adalah perangkat yang nantinya akan di-root oleh sistem. Kemudian data dikirim dari perangkat asal menuju perangkat tujuan melalui perantara antara hub dan switch. Untuk berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, berikutnya adalah topologi hybrid. Ini bisa ke bawah. Jadi topologi hybrid adalah gabungan dari dua atau jenis topologi jaringan yang ada eh, seperti gabungan dari star, ring, bus, dan mesh. Nah, yang dimana digabungkan dalam satu sistem jaringan dan digunakan eh, biasanya digunakan dalam jaringan yang skalanya itu besar, seperti jaringan perusahaan multinasional, kampus, atau pusat data yang memiliki kebutuhan di setiap bagian-bagian tertentu yang berbeda. Nah, cara kerjanya topologi hybrid dimulai dari setiap bagian jaringan yang beroperasi sesuai topologi masing-masing, misalnya star, ring, atau mesh. Ketika satu perangkat di segmen tertentu ingin berkomunikasi dengan perangkat di segmen lain, data dikirim akan dikirim terlebih dahulu ke perangkat penghubung seperti switch atau router. Nah, perangkat ini akan menentukan jalur terbaik dengan protokol routing dan menemukan data ke tujuan segmen-segmen jaringan lain. Setiap segmen akan bekerja mandiri, tetapi terintegrasi terintegrasi melalui jalur komunikasi yang menghubungkan seluruh struktur jaringannya menjadi satu sistem besar yang dimana lebih fleksibel dan terkoordinasi. Mungkin bisa dilanjutkan teman saya. Baik, saya akan melanjutkan. Nah, yang kedua itu ada topologi bus. Di sini pada jaringan lama di lab komputer zaman dulu atau sistem sensor sederhana di pabrik itu biasanya menggunakan topologi bus. Nah, dari spesifikasinya sendiri, biasanya dia menarik satu kabel panjang membentang dari ujung ruangan ke ujung ruangan berikutnya. Nah, setiap perangkat itu disambung ke kabel utama dengan T-konektor. Lalu di ujung kabel itu biasanya diberi untuk pantulan sinyal. Nah, selanjutnya ada topologi ring. Ini biasanya digunakan di jaringan CCTV, biasanya adanya di pabrik atau mall, di mana DVR dan kamera berputar dalam satu jalur melingkar, seperti seperti menggunakan media converter, fiber optik, token ring, NEC, dan lain sebagainya. Next. Adapun selanjutnya ada topologi ring. Ini biasanya diimplementasikan pada universitas atau di gedung kantor tinggi. Biasanya dia terimplementasikan di
lantai satu atau dari lantai satu atau pada suite pusat, lalu menjalar ke lantai lain dengan suite tambahan. Seperti contohnya ada core switch, merek Cisco atau Aruba, kabel backbone, access point per lantai. Nah, biasanya itu banyak kabel UTP atau fiber, baru itu adanya core router atau L3 switch, baru itu ada rack saver semacam ya rack lah, dan pack panel. Terus adalah topologi hybrid. Ini biasanya digunakan pada perusahaan multinasional dan pemerintah kota untuk jaringan smart city seperti gabungan CCTV, IoT, dan WiFi public. Ini seperti contohnya sebuah jalan raya yang memiliki TV biasanya kan terhubung dengan pusat. Nah, adapun beberapa penjelasannya yaitu gabungan beberapa pendekatan. Ya, contohnya itu biasanya kantor pusat pakai topologi star, antar kantor cabang dihubungkan dengan mesh atau ring. Biasanya dilakukan oleh tim IT korporat untuk skema besar seperti multi gedung atau multi kota. Oke, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini kami mengangkat alat yang berhubungan dengan smart cities CCTV melalui lintas di monitor pusat kota. Nah, di sini kita menggunakan sistem topologi hybrid, di mana gabungan dari beberapa topologi seperti topologi star, mesh, dan tree. Untuk topologi star sendiri, yaitu setiap lokasi persimpangan, misalnya lampu merah, memiliki beberapa CCTV. Dan semua CCTV di satu lokasi dikumpulkan switch lokal dan kemudian menyambungkan ke jaringan kota. Nah, kelebihan dari topologi star ini yaitu memiliki setup lokal sederhana, mudah dikembangkan, dan perawatan mudah. Untuk selanjutnya adalah topologi tree, di mana topologi ini memiliki sistem switch di setiap area atau kelurahan atau kecamatan yang terkoneksi ke switch distribusi kecamatan. Nah, dari sana, jaringan menjalar ke switch distribusi kota di pusat pemantauan. Nah, kelebihan dari topologi tree ini yaitu memiliki struktur bertingkat, mudah mengelola area berdasarkan zona. Next. Selanjutnya adalah topologi mesh, di mana switch pusat antar beberapa kawasan besar, misalnya utara, selatan, pusat kota, saling terhubung untuk teredundasi. Dan jika salah satu mati, data tetap bisa masuk dari jalur lain, tapi tidak downtime. Nah, kelebihan dari topologi mesh ini yaitu memiliki data tinggi dan traffic data tetap berjalan saat ada kerusakan di suatu titik. Nah, berikut ini merupakan contoh dari penerapan kita, di mana CCTV itu diletakkan di titik lapangan atau ruas jalan. Nah, untuk sistemnya yaitu CCTV IP kamera ini terkoneksi dengan kabel UTP atau fiber dan kemudian dikirim ke switch PIO lokal. Nah, untuk CCTV ini yaitu diberi UPS agar menyala saat listrik padam. Nah, setiap switch lokal ini terkoneksi ke kabel fiber atau wireless point to point untuk menghubungkan jaringan ini. Untuk selanjutnya yaitu penerapan di gedung monitor wilayah, di mana pada sistem ini memiliki switch distribusi yang menerima banyak koneksi dari titik CCTV di dalam gedung tersebut. Nah, data dari CCTV ini dikompresi dan dikirim ke pusat melalui jaringan Metro I atau kabel fiber. Biasanya pada sistem ini memiliki server kecil untuk buffer jika jaringan ke pusat sedang lambat. Untuk selanjutnya yaitu di control center atau kota, di mana ini merupakan pusat monitoring dengan menerima data dari semua kawasan dan menampilkan video real time di video wall atau di TV besar. Nah, server rekaman besar ini atau NAS itu bertugas menyimpan data dari semua CCTV yang ada dan jaringan antar server memakai topologi mesh untuk performa dan keandalan yang baik. Lalu selanjutnya ada keamanan dan akses. Setiap node diproteksi dengan firewall, VLAN, dan pengaturan akses terpusat. Operator hanya bisa akses zona tertentu sesuai yang
Demikian data dikirim ke pusat. Gambar tersebut sendiri adalah menggambarkan arsitektur dari sistem pengawasan cerdas yang berbasis video yang memanfaatkan kombinasi teknologi edge computing dan cloud computing untuk mendeteksi aktivitas abnormal secara otomatis. Sistem ini menerima masukan berupa video seperti kamera pengawas dalam ruangan, lalu kamera lalu terdapat juga kamera lalu lintas sehingga perangkat terbang seperti drone. Semua perangkat tersebut berperan sebagai terminal device yang mengirimkan video secara langsung ke sistem. Setiap video yang masuk terlebih dahulu diproses oleh perangkat tertentu jaringan atau edge intelligent device seperti Raspberry Pi atau modul pemrosesan visual. Ini bertujuan untuk melakukan processing data sehingga dapat mengurangi beban pengiriman data berdasarkan saja data video yang telah diproses di analisis menggunakan model pembelajaran mesin berbasis CNN LSTM, model convolutional network atau CNN. Digunakan untuk mengekstrak fitur dari gambar, sedangkan long short term memory atau LSTM menganalisis pola dalam urutan gambar atau video agar dapat memahami konteks pergerakan maupun aktivitas secara keseluruhan. Hasil dari permasalahan itu sendiri merupakan dari perangkat S-nya, kemudian dikirim ke sistem cloud untuk dianalisis lebih lanjut menggunakan metode multitask yang memungkinkan melakukan beberapa tugas analisis secara bersamaan. Tugas tersebut mencakup deteksi aktivitas pencurigaan terhadap objek sehingga pelacakan individu atau kendaraan. Apabila terjadi aktivitas yang tidak normal, sistem akan secara otomatis mengirimkan peringatan kepada pusat pengendali. Semua data yang telah dianalisis kemudian disimpan dalam sistem komputasi awan terpusat atau centralized cloud computing system yang juga berfungsi sebagai pusat integrasi dengan sistem keamanan kota berbasis konsep smart city. Mungkin dari situ, dari pembahasan kita, apabila ada salah maupun ucapan yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.